Halo Sobat Yurwis, kalian pernah tidak mendengar ESG? Nah, buat kamu yang belum tahu, pada video kali ini kita akan membahas apa itu ESG. Environmental, Social, and Governance, atau dikenal dengan ESG, adalah seperangkat standar yang merujuk kepada 3 kriteria utama dalam mengukur aspek keberlanjutan. Istilah ini sering digunakan dalam dunia bisnis sebagai matriks yang digunakan dalam pengambilan keputusan untuk berinvestasi pada entitas tertentu. Selain itu, ESG juga turut menjadi rujukan kategori pelaporan atas dampak dari kegiatan bisnis suatu perusahaan. Dengan semakin kritisnya permasalahan seperti perubahan iklim, rantai pasok yang beretika, kerusakan sumber daya alam, dan kesejahteraan global, serta aspek-aspek ESG pun semakin menjadi pusat perhatian seiring dengan meningkatnya keinginan investor, pemerintah, dan pihak berkepentingan lain untuk melaksanakan kegiatan bisnis yang berkontribusi positif terhadap pemecahan permasalahan tersebut. Atas hal tersebut, ESG telah menjadi salah satu pertimbangan utama yang diakui secara global dalam membuat keputusan investasi, dan juga semakin menjadi fokus dari agenda strategis dan operasional berbagai perusahaan. Pada aspek environmental, mempertimbangkan dampak operasional bisnis terhadap lingkungan beroperasi dan bagaimana perusahaan dapat turut berperan sebagai environmental steward. Sedangkan pada aspek sosial, yaitu mempertimbangkan hubungan dan reputasi perusahaan terhadap stakeholdernya dan bagaimana perusahaan membina stakeholdernya tersebut, seperti masyarakat, komunitas, supplier, konsumen, karyawan, dan pihak-pihak terkait dari perusahaan tersebut. Aspek ketiga yaitu governance atau tata kelola, yaitu mempertimbangkan prinsip tata kelola perusahaan dalam mengatur dirinya sendiri. Di Indonesia, ESG dengan cepat telah menjadi pusat perhatian setelah pemerintah Indonesia menyatakan komitmen serius untuk mencapai 17 Sustainable Development Goals atau SDGs pada tahun 2030. SDG sendiri memiliki tujuan untuk mencapai pembangunan berkelanjutan pada tahun 2030 dengan mengakhiri kemiskinan, melindungi bumi, dan memastikan bahwa semua orang akan mencapai perdamaian dan kemakmuran. Target-target ini sesuai dengan payung prinsip ESG dalam dunia bisnis. Dengan diperkuatnya komitmen pemerintah Indonesia melalui Roadmap of SDGs Indonesia yang diterbitkan oleh Bappenas, pencapaian 17 SDGs resmi menjadi prioritas nasional dan melibatkan seluruh lapisan rakyat Indonesia untuk berpartisipasi, termasuk sektor bisnis dan ekonomi. Untuk agenda terbaru dari PBB pada tahun 2030, pencapaian atas tujuan pembangunan berkelanjutan dapat dilaksanakan rencana aksinya dan dikategorikan melalui 5 PS, yaitu People, Planet, Prosperity, Peace, dan Partnership. Kategori People artinya bertekad untuk mengakhiri kemiskinan dan kelaparan dalam segala bentuk dan dimensinya, serta untuk memastikan bahwa semua manusia dapat memenuhi potensi secara bermartabat dan setara, serta dalam lingkungan yang sehat. Kategori kedua yaitu Planet, berarti bertekad untuk melindungi planet ini dari degradasi, termasuk melalui konsumsi berkelanjutan dan produksi, mengelola sumber daya alam secara berkelanjutan, serta mengambil tindakan segera terhadap perubahan iklim, sehingga dapat mendukung kebutuhan generasi sekarang dan yang akan datang. Kategori ketiga yaitu Prosperity atau kemakmuran. Hal ini bertekad untuk memastikan bahwa semua manusia dapat menikmati kehidupan yang sejahtera dan memuaskan, serta bahwa ekonomi, kemajuan sosial dan teknologi terjadi selaras dengan alam. Kategori keempat yaitu Peace atau perdamaian. Hal ini bertekad untuk mendorong masyarakat yang damai, adil dan inklusif, yang bebas dari ketakutan dan kekerasan. Di sini tidak akan ada pembangunan berkelanjutan tanpa perdamaian, dan tidak ada perdamaian tanpa pembangunan berkelanjutan. Kategori kelima yaitu partnership atau kemitraan.
Hal ini bertekad untuk memobilisasi sarana yang diperlukan untuk mengimplementasikan agenda ini melalui global yang direvitalisasi kemitraan untuk pembangunan berkelanjutan. Berdasarkan semangat solidaritas global yang diperkuat, khususnya berfokus kepada kebutuhan yang termiskin dan paling rentan, dan dengan partisipasi semua negara, semua pemangku kepentingan, dan semua rakyat. Terima kasih buat kamu sudah menyaksikan video ini. Sampai ketemu dengan video saya selanjutnya.